Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman karena apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya, saya bacakan pertama dari akunnya Andi Keira. Mas, aku sudah 4 tahun ngerasain gelingan. Kalau jalan kayak mau pingsan, gampang capek, badan lemas, badan sebelah kanan sering kebas. Tenang saja teman-teman ya, teman saya itu ada yang 5 tahun, 6 tahun juga sembuh. Ya teman-teman, ada yang 2 tahun sembuh, ada yang 3 tahun sembuh, ada yang baru 1 tahun sembuh. Jadi sembuhnya masing-masing orang itu bisa berbeda. Teman-teman konsistenkan saja 3P-nya, dari pola makannya, pola hidupnya, dan pola pikirnya. Kita perbaiki secara bertahap. Karena kalau kita masih gelingan itu menandakan bahwa gangguan asam lambung kita itu belum sepenuhnya pulih. Dan gangguan kecemasan kita juga belum sepenuhnya terkendali. Jadi nanti kalau teman-teman itu sudah mulai membaik ya gangguan pencernaannya, gangguan asam lambungnya, kecemasannya juga sudah mulai terkendali, sempoyongan, keliengan yang kayak mau pingsan itu nanti hilang dengan sendirinya secara bertahap. Sensasi ini memang unik dan sensasi ini memang awet sekali. Yang saya rasakan dulu, sensasi keliengan, sempoyongan, badan ringan itu bisa dibilang sangat awet sekali ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kalaupun teman-teman sekarang merasakan sensasi ini sudah lama nggak sembuh-sembuh, itu bukan berarti nggak bisa sembuh. Saya yakin bisa sembuh. Teman-teman tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Zukri. Mas, pernah mengalami persendian tangan linu? Pernah. Bukan hanya tangan, kaki juga linu-linu ya teman-teman ya. Jadi ya memang untuk menderita gangguan asam lambung ini banyak sekali macamnya sensasi yang muncul ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dinda Aprilia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mulai kemarin, badan nggak enak sekali. Kayak mau mati. Sekarang kepala keliengan, muntah-muntah kayak orang linglung. Diajak ngomong kayak bingung. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi perasaan kayak mau mati gitu ya. Itu ya banyak yang mengalami ini ya. Penderita gangguan asam lambung. Tapi kenapa bisa seperti itu? Sampai bisa muntah-muntah. Ini menandakan bahwa asam lambung teman-teman itu masih tinggi ya. Dan penyebab asam lambung tinggi ini berbagai macam faktornya ya. Jadi dimulai dari mungkin bisa secara faktor makanan, terus yang kedua juga bisa dari faktor pikiran kita ya. Terus yang ketiga juga bisa karena kita itu apa namanya kelelahan ya, terus kita itu juga terlalu banyak apa namanya menahan ya atau apa pikiran kita itu terlalu banyak terbebani gitu ya. Kalau menurut teman-teman mungkin ya sekarang itu kok kayaknya nggak ada kemajuan, kok saya masih seperti ini terus gitu, nggak enak, rasanya kok seperti ini terus, kayak mau mati, kayak mau pingsan, kayak mau ambruk. Itu karena energi kita juga drop ya teman-teman. Kenapa bisa drop? Karena saat muncul sensasi pada tubuh kita gitu ya, pada fisik kita itu udah berpikirnya itu macam-macam. Itu bisa menguras energi. Dan dari situlah itu balik lagi. Jadi asam lambung kita itu juga produksinya meningkat lagi gitu ya. Dan akhirnya apa? Sensasi bermunculan lagi. Kayak mual, muntah, perih, kembung, begah itu muncul lagi. Jadi penting sekali dalam proses penyembuhan itu kita harus perhatikan yang namanya 3P itu ya, dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Jadi ketika teman-teman sudah merasa enak, terus muncul lagi sensasi seperti ini, itu teman-teman amati apakah dari pola makan saya sudah mulai apa namanya berantakan lagi, terus yang kedua dari pola hidupnya apakah tidak jaga secara konsisten, dan apakah dari pola pikir kita, apakah kita terlalu banyak beban pikiran. Coba amati pada diri teman-teman ya, karena saya dulu belajarnya juga seperti itu, mengamati kondisi fisik saya. Pada saat saya mulai enak, tiba-tiba muncul lagi sensasinya, tiba-tiba muncul lagi yang seperti ini, seperti itu, dan saya amati, oh ternyata ada beberapa penyebab dan faktor pemicunya ya teman-teman ya. Tapi biasanya tidak jauh dari 3P itu faktor pemicunya ya teman-teman ya. Jadi ketika 3P kita mulai kendor, sensasinya bermunculan lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya sebentar. User 9. Enak bener dipandang pemandangannya Mas Sultan, bikin pikiran nyaman. Oh, ini di video saya ya yang vlog tipis-tipis di kampung. Ya memang untuk penyembuhan dari gangguan asam lambung ya, gangguan asam lambung disertai dengan kecemasan, pikiran kita kuat, stres.
kita perlu tempat-tempat yang sekiranya itu bisa bikin nyaman pikiran kita. Jadi mungkin ya kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang tidak biasanya gitu ya. Kalau kita di dalam rumah itu kan suntuk, tambah lagi pikirannya, tambah lagi tekanannya. Jadi kita perlu refreshing ya teman-teman ya. Nggak usah yang jauh-jauh, di sekitaran rumah kita aja. Kalau ada tempat sawah atau sungai, atau mungkin yang di kota bisa di taman kota gitu ya teman-teman. Sempatkanlah untuk refresh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mekri Sanoko. Mas, saya mau bertanya, perut saya sering gembung, mual juga, langsung pikiran takut terus, solusinya gimana? Perut kembung, begah, coba diamati dari faktor makanan teman-teman ya. Mungkin bisa saja karena faktor makanan, ada makanan-makanan yang belum cocok, bisa menyebabkan kembung. Tapi kembung begah itu biasanya kan karena apa namanya, gas lambung kita itu meningkat, ya itu bisa jadi dari faktor makanan kita ya. Terus yang kita konsumsi itu belum cocok, itu bisa menyebabkan kita itu perut jadi kembung begah gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk kembung begah ini ya teman-teman itu ya jangan terlalu takut lah ya. Karena apa? Karena untuk penderita gangguan asam lambung memang hari-harinya itu kan selalu kembung begah gitu ya. Selagi teman-teman masih bisa sendawa ya, buang angin, itu nggak perlu ditakutkan ya teman-teman ya. Justru kalau misalkan kembung begah, kita susah kentut atau kita susah sendawa gitu, itu muncul apa namanya, sensasi-sensasi gitu ya, badan jadi nggak nyaman, nggak enak. Jadi kalau teman-teman masih bisa apa namanya, untuk buang angin terus sendawa gitu, itu nggak apa-apa. Itu faktor karena pencernaan kita juga belum sepenuhnya normal ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mama Nia Vlog. Alhamdulillah, makasih Mas Sultan jawabannya. Prosesnya lama ya, jangan sampai salah makan. Aku coba makan lele goreng, nggak lama berasa perut bekas sampai sesak ke dada. Nah, kalau udah gitu ngilangin begahnya terus bagaimana Mas Sultan? Terima kasih banyak. Nah, ini ya teman-teman, nyambung dari yang tadi. Jadi gini, ketika kita sudah merasakan kembung, begah ya, usahakan teman-teman ya, pada saat minum ya jangan terlalu banyak dulu. Terus kita bawa jalan ya, kita bawa jalan ya. Kalau teman-teman itu lagi hujan, nggak di luar rumah nggak apa-apa ya, di dalam rumah kita jalan, usahakan jalan kaki gitu ya, jalan kaki ya, pokoknya diusahakan untuk jalan aja. Biasanya nanti setelah jalan itu kita itu akan sendawa ya teman-teman. Kalau sudah sendawa itu kembung begah itu mulai mereda gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Izujuri. Kalau aku perut begah atau kembung Mas, mohon dijawab Mas, bagaimana ngilangin sensasi perut begah melulu. Nah ini tadi sudah saya jawab ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau kembung begah, amati dulu pemicunya, bisa dari faktor makanannya ya yang belum cocok di lambung kita. Terus kalau sudah begah atau kembung, minumnya dikit-dikit dulu ya teman-teman ya. Air putih hangat, terus sudah gitu dibawa jalan ya, dibawa jalan kaki gitu. Nanti kalau sendawa terus buang angin itu nanti udah enakan lagi ya teman-teman ya. Walaupun nanti akan muncul lagi, usahakan seperti itu ya, dilatih ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sano Music Project. Baru kali ini saya mengalami keliengan parah. Tiap habis berjemur, keliengan hadir disertai dengan meriang. Apa mungkin karena pengaruh pergantian musim ya Mas? Macamnya banyak, faktornya banyak ya. Jadi musim dingin atau cuaca dingin itu juga bisa ya, kepanasan juga bisa ya, terus keliengan setelah berjemur ya. Jangan terlalu lama ya teman-teman berjemurnya ya. Biasanya kita berjemur itu kan pingin ngeluarin keringat, tapi pada saat aslam itu ya, saat kita mengalami asam lambung, apalagi di fase masih banyak sensasinya, ketika kita berjemur itu susah keluar keringatnya. Jadi kalau sudah ada keluar keringat di dada dikit-dikit gini kok, nahan panas itu kayak kayak udah nggak kuat ya, usahakan udah leren dulu atau istirahat dulu ya teman-teman ya. Karena nanti kalau terlalu lama juga muncullah sensasi ya, keliengan terus mata kunang-kunang, pokoknya nggak enak seperti itu ya. Saya dulu pernah seperti itu, jadi dilatihnya sedikit demi sedikit ya. Berjemur juga dikit-dikit dulu, sampai batas mana kita kuatnya kita lihat kondisi fisik kita ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sugeng Mebel. Mas, tiba-tiba buram, badan semeriwing kalau sore hari ya. Jadi kalau di sore hari itu biasanya yang akan muncul itu adalah karena dari pagi kita sudah mengeluarkan banyak energi, sensasinya di sore hari biasanya bermunculan.
dimulai dari jam 3 sore itu sudah mulai bermunculan yang tidak nyaman badan, seperti meriang, kayak masuk angin, terus mata kunang-kunang, terus matanya buram, terus keliengan, sempoyongan, itu di sore hari ngumpul. Terus kadang itu badan itu terasa kayak ringan, terus udah gitu kalau di bawah duduk di dalam rumah kita kepikiran yang enggak, terus keringat dingin keluar, itu di sore hari sensasi yang muncul seperti itu seringnya. Jangan takut, nanti kalau sudah mulai normal kembali ya teman-teman, asam lambungnya juga sudah mulai normal, kecemasannya juga sudah mulai terkendali, seperti ini akan hilang ya teman-teman ya, jadi jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rudianto. Biarpun kelilingan tetap tak buat aktivitas saja mas, tapi ya cemas ngikuti terus nggak apa-apa, bagus. Jadi dilatih terus aktivitas walaupun masih ada rasa cemas, nggak apa-apa, karena rasa cemas itu hilang nanti setelah mental kita itu mulai kembali tumbuh lagi ya. Jadi pertama adalah perlu dilatih dulu, walaupun masih ada cemas, nanti cemasnya itu lama-lama itu berkurang ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Prayit. Mas Sultan mau tanya, dulu pernah nggak setiap hari ulu hati kayak pegel dan kayak ada yang ganjel, kadang juga keliengan dikit tapi bisa dibawa aktivitas sedikit-sedikit. Kalau kecemasan alhamdulillah sudah mendingan. Gimana ya cara ngilangin rasa di ulu hati soalnya ganggu banget. Nah, ulu hati ya, ulu hati itu biasanya itu penderita GERD itu sering mengalami yang namanya ulu hati seperti ganjel, atau kadang terasa seperti makanan itu ganjel di sini, atau mungkin pada saat kita rebahan itu kok kayak makanannya itu balik ke atas gitu ya teman-teman ya. Teman-teman diakali dulu pertama, karena kalau untuk GERD itu kan di sini itu kayak apa namanya, ke saat asam lambung naik ini kan langsung nyentuh sini ya. Ini otot esofagus kita itu kan masih lemah atau masih kendor. Jadi makanan itu terasa kayak naik ke atas, terus ke tambahan lagi gas lambung gitu ya. Jadi menekan ke atas, itu yang bikin ulu hati sakit. Jadi pertama adalah ketika teman-teman itu mengalami kondisi seperti ini, itu biasanya itu karena GERD-nya kambuh ya. Teman-teman itu amati konsumsi makanannya yang memicu gas di lambung, yang tidak cocok menyebabkan asam lambung tinggi, coba hindari dulu. Makan makanan yang sekiranya aman dulu. Terus pada saat tidur ya, posisinya tidur bantalnya agak tinggi supaya apa? Supaya tidak reflux. Kalau reflux atau mau reflux itu biasanya ditandai dengan di sini itu nyeri ulu hatinya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Udah berapa menit? 12 menit. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Febrian. 5 hari kemarin sudah bisa main voli tiap sore mas, walaupun masih ada keliengan dan sensasi tapi sedikit. Ini sensasinya muncul lagi mas, keliengan, mata buram, dada sesek, nyesek banget, dan ulu hati terasa penuh muncul lagi mas. Jatuh bangun mas, apakah ini faktor kecapean juga ya mas? Mohon dikasih jawaban mas Sultan ya. Kalau saya ya, saya menebaknya itu faktor kecapean. Jadi begini ya teman-teman, saat kita mengalami asam lambung, kita sudah mulai enak, kita sudah mulai membaik, kita sudah bisa beraktivitas, kita sudah bisa berolahraga. Akan tetapi kita itu ada masa di mana kita itu menyesuaikan atau penyesuaian ya. Jadi kita aktivitas pun jangan terlalu capek dulu. Ya, jangan diforsir mentang-mentang kita enak ya. Wah, kalau lagi enak kan kita nggak ingat apa-apa ya, pinginnya ini itu semua dikerjakan gitu ya. Tapi ingat, untuk penderita gangguan asam lambung ini pemulihannya itu kan bertahap. Jadi ya teman-teman atur sesuai kondisi teman-teman. Jadi kalau baru mulai membaik ya usahakan jangan terlalu capek ya. Voli ya, setiap hari main voli sampai 3 sampai 4 atau 5 hari ya teman-teman, usahakan ya 3 hari sekali ya, atau ya mungkin 2 hari sekali, nanti diselingi 3 hari sekali gitu ya. Walaupun teman-teman udah bisa ya, usahakan jangan terlalu forsir dulu, jangan terlalu kecapean. Kalau kecapean muncul lagi sensasinya, karena belum sepenuhnya kita itu pulih ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu juga sama seperti itu. Oke, lanjut lagi dari akunnya Supra Sutrisno. Mas, saya kalau pas jalan keliengan saya langsung berhenti jongkok, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ada cara-cara tersendiri bagaimana mengatasi sensasi yang muncul. Nanti teman-teman juga bisa ya. Jadi mungkin dengan cara jongkok bisa lebih nyaman, terus keliengannya reda, ya nggak apa-apa teman-teman ya, jongkok nggak apa-apa, duduk atau apa gitu, atau sambil bersiul atau gimana, itu nggak masalah. Jadi usahakan ketika mengalami sensasi, terus teman-teman itu butuh ketenangan atau butuh kenyamanan,
senyamannya teman-teman ya. Kalau lagi jalan, oh iya saya harus duduk dulu atau saya harus jongkok dulu, itu nggak apa-apa ya, berbagai macam caranya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Jingga Kirana. Kalau aku masih tetap tak buat kerja bang, pernah merasakan tulang sakit nggak? Aku sekarang yang tak rasakan mata seperti berat, agak pusing ya. Mata berat, pusing, seperti ngantuk, tidak ada tenaganya, loyo, badan lemes. Ya itu sudah satu paket ya teman-teman ya. Terus kalau masih di bawah kerja ya jangan kecapean dulu kerjanya. Apakah merasakan tulang sakit? Nggak merasakan ya, tulang-tulang persendian atau apa ini terasa sakit, pegel-pegel, kaku-kaku badan saya merasakan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Darwin Saragi. Obat apa yang abang minum saat asam lambung? Sudah pernah saya bagi di video sebelumnya ya. Jadi obat-obat untuk asam lambung saya ada lansoprazol ya teman-teman ya. Terus ada sukralfat gitu ya. Terus tapi tolong sikapi dengan bijak ya masalah obat, karena masing-masing orang diagnosanya apa itu perlu pemeriksaan dari dokter dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang asam lambung ya biasanya dikasih obat ya seputaran gitu, ada lansoprazol, biasanya omeprazol atau ranitidin dan lain-lain ya, itu golongan-golongan obat seperti itu. Tapi yang dulu saya konsumsi adalah lansoprazol, sukralfat, terus ada beberapa macam obat itu saya tidak lama ya, itu saya juga konsumsi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih dari akunnya siapa ya? Novan Lombok. Pertama bang, benar sekali bang, kita harus beraktivitas mulai kerja gitu. Ya Allah, kebetulan saya kan ada di Malaysia kerja kerja sawit, dan aku dan saya tetap latih ya teman-teman ya. Oh ya, jadi intinya ini Novan Lombok ini ya bekerja di sawit, walaupun dia terkena asam lambung dia masih bisa aktivitas kerja gitu ya, di bawah kerja aja walaupun mungkin masih banyak sensasinya. Ya kalau menurut saya nggak masalah ya, karena untuk beraktivitas bekerja itu juga bagian dari kita itu mengalihkan sensasi yang muncul, asalkan pada saat sensasi yang muncul kita itu jangan takut ya. Jangankan untuk kerja, yang nggak kerja aja sensasi bisa muncul, apalagi di bawah kerja. Tapi tetap ya 3P-nya itu tolong dijaga ya teman-teman ya, konsistenkan. Jadi kita apa namanya sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Kalau kita merasa fit ya oke lah, kita agak lama kerjanya. Tapi kalau lagi kurang fit ya diatur aja ya senyamannya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Monggo silahkan request video ya teman-teman untuk menceritakan yang mungkin durasinya bisa lama, cerita apa saya tentang sakit ini gitu ya, monggo di share gitu ya, request saya ceritakanlah mas, misalkan dengan apa namanya hubungan dengan keluarga bagaimana, gimana untuk mengatur ekonomi dan sebagainya, nggak apa-apa, request aja, insya Allah nanti akan saya coba pertimbangkan untuk bikin video ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu, tetap semangat dan selalu jaga 3P-nya. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ditunggu teman saya mau ngajak minum-minum teh sambil nyepat-nyepat. Oke teman-teman ya, sekian dulu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.